Saudara mau menikah, tiba-tiba batal. Musibah atau nikmat? Hanya boleh menjawab yang mengalaminya. Dan akhwat lah, akhwat. Biasanya lebih dramatis. Akhwat, si dia sudah melamar dirimu, sudah mendatangi orang tuamu, sudah membuat kartu undangan, bahkan sudah disebar, tapi tidak jadi pernikahannya. Ini nikmat atau musibah? Awat stres. Nyebut nikmat takut kejadian, nyebut musibah takut salah. Tergantung. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allah tidak memerlukan malaikat. Tidak ada malaikat juga tidak apa-apa. Allah turun ke langit bumi tidak memerlukan jarak, karena semuanya juga dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya arsy Allah. Alhamdulillah hadir. Sudah waktu apa ini? Isyraq. Ya, itu sekedar penambah karunia supaya sadar telinga kita normal, ya. Allah tuh sangat sayang kepada hamba-hambanya, hadirin. Sangat sayang. Termasuk orang-orang yang diciptakan oleh Allah tidak mengenal agama, seperti orang Eskimo, dihidupkan itu oleh Allah, diurus, dicukupi, benar? Maha suci Allah. Allahumma antas salam. Nah sekarang assalam bagi kita, Allah tuh maha menyelamatkan. Jadi tidak ada yang bisa membuat kita selamat selain Allah Subhanahu wa taala. Takut digigit nyamuk. Sedang nyamuk itu adalah ciptaan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah. Kita bisa pakai obat anti nyamuk. Tapi kalau Allah mau kita digigit nyamuk, kelewat itu obatnya. Pas bagian hidung, set sini. Ini dibalur, tinggal ini enggak. Nah, tinggal nyamuk dia, cos di sini. Ini ruangan ini banyak virus. Saya tidak mengatakan saudara bawa virus ya, tapi faktanya kan begitu. Yang bisa melindungi kita dari virus yang tidak kelihatan siapa? Oh. Katanya banyak preman, begal. Yang bisa melindungi kita dari kejahatan siapa? Lah penjahatnya juga ada dalam genggaman Allah. Emang manusia-manusia yang berbuat jahat itu tidak diketahui oleh Allah. Mereka itu makhluk ciptaan Allah. Hanya mereka milih jadi orang jahat. Gitu. Kalau Allah tidak izinkan, gak bisa kita dicelakakan mereka. Makanya orang yang yakin kepada perlindungan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim yakin tuh kepada perlindungan Allah. Api tidak membuatnya terbakar. Hadirin sekalian, sing yakin tidak ada satupun yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Karena segala urusan itu ada dalam kekuasaan Allah. Jelaskah hadirin? Jelas? Jadi kita sebetulnya jangan ngarep-ngarep ke makhluk, bikin sakit hati. Bagaimana kita ngarep-ngarep ke makhluk sedang dia aja nggak bisa menolong dirinya sendiri tanpa izin Allah.
Bagaimana kita ngarep-ngarep minta ditolong orang, sedang dia aja tidak bisa menolong dirinya sendiri kalau Allah tidak menghendaki. Betul? Dah, kalau ingin diselamatkan Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Allah lah penyelamat kita. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah menyelamatkan, Allah tahu keyakinan kita. Kita tidak disia-siakan. Kenapa ada orang soleh yang dicelakakan? Ali bin Abi Thalib terbunuh, Utsman bin Affan terbunuh, para sahabat Nabi terbunuh. Memangnya itu tidak dilindungi Allah? Itu perlindungan Allah. Diberikan jalan menjadi syuhada. Nah, semuanya juga mati, betul? Kalau Allah melindungi, berarti matinya husnul khotimah. Kalau Allah tidak lindungi, berarti matinya su'ul khotimah. Saudara mau menikah, tiba-tiba batal. Musibah atau nikmat? Hanya boleh menjawab yang mengalaminya. Dan akhwat lah, akhwat. Biasanya lebih dramatis. Akhwat, si dia sudah melamar dirimu, sudah mendatangi orang tuamu, sudah membuat kartu undangan, bahkan sudah disebar, tapi tidak jadi pernikahannya. Ini nikmat atau musibah? Awat stres. Nyebut nikmat takut kejadian. Nyebut musibah takut salah. Tergantung. Kalau minta jodoh terbaik, siapa tahu yang melamar itu belum yang terbaik. Jadi gimana dong? Saya kan malu. Kenapa malu? Namanya juga belum jodohnya, ya. Tapi kan undangan sudah disebar, ya tinggal dibuat saja surat undangan pembatalan, ya. Dan gimana tuh? Yang ngatur jodoh kan Allah, bukan kita. Kalau cinta sehidup semati, enggak ngepek gitu. Makanya jangan terlalu percaya sama janji lelaki. Saya juga lelaki, hadirin. Tapi percayalah kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah tidak bisa terjadi. Ayo berlindung kepada Allah dalam segala urusan. Termasuk urusan syahwat, amarah. Kalau tidak dilindungi Allah, kita bisa celaka dengan syahwat kita. Ingat ya, kalau dosa, maksiat kita lakukan, hukuman terdekatnya dari maksiat itu kalau tidak tobat adalah dicabut nikmatnya taat. Dan diberikan kemudahan untuk berbuat maksiat lainnya. Jadi kalau kita senang maksiat, hukumannya yang cash itu adalah kalau tidak tobat, ya kita akan kehilangan taat. Hafalan Quran jadi lupa, mau baca Quran jadi males. Nih udah ciri-ciri nih. Kalau kita maksiat tidak segera tobat, sholat jadi telat, tidak mau berjamaah. Dan kalau maksiat kita lakukan, itu jadi lancar tuh. Yang tadinya dia menolak jadi mau sama saudara. Dikedipin dia jadi melotot. Makin gampang maksiat itu. Makin lancar. Makin tidak terhalang. Ini sudah petaka nih. Kelancaran kita berbuat dosa dan maksiat itu salah satu ciri. Kita terkena buah dari dosa kita. Kalau taat juga ikhlas dibalas oleh Allah. Apa orang yang taat dibalasnya? Langsung hati dibuat nikmat.
Tidak semua ketaatan bisa nikmat hadirin. Seperti sholat tadi. Tidak semua orang sholat bisa nikmat. Tapi ada yang sholatnya nikmat. Boleh jadi buah dari wudhu yang bagus, buah dari sedekah sebelum kesini, buah dari istighfar karena tadi kesana waktu nyebrang tidak ada pandangan, tidak terjaga. Astagfirullah, waktu wudhu tuh diberikan astagfirullah, astagfirullah. Hadiahnya sholat enak. Nah itu sudah ciri-ciri. Selesai sholat munajat nikmat. Berapa banyak yang zikir sesudah sholat lempeng. Berapa banyak yang sesudah sholat masuk ke saku dan mengeluarkan HP, benar? Astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita berbuat taat dengan ikhlas, salah satu hadiahnya adalah diberi nikmat dalam taat itu dan dimudahkan berbuat taat lainnya serta dipersulit berbuat maksiat. Ini yang enak, ya kan? Mau nonton sepak bola dipuleskan oleh Allah. Pas bangun sudah selesai, tinggal tahajudnya. Nah sama aja ditonton nggak ditonton juga yang main mereka, betul tidak? Teriakan kita, jeritan-jeritan kita, kejang-kejangnya kita tidak berefek. Saya kalau nonton sepak bola gitu ya kadang-kadang cuplikan ya senang aja untuk lihat bagaimana Allah mengegolin gitu kan sesuai dengan rencana di Lauh Mahfudz ya. Saya berpihak kedua-duanya karena kalau berpihak ke satu kasihan yang satu. Suka nggak tega, ya udah kuma Allah lah kalau kamu nawai. Sekarang Vietnam lawan Indonesia 1-1, biarin. Tidak usah goyah, tidak usah panik, nggak usah banyak kepikiran, dan tidak ngepek ya. Benar? Sing ingat ke Allah, jangan sampai senangnya sepak bola merusak ibadah kita. Mau apa? Ayo Bapak Ibu berlindung kepada Allah dari nafsu, dari syahwat, dari amarah. Pergi-pergi gini, kita kan tidak tahu mau apa yang terjadi di jalan, betul? Kita tidak tahu, musibah kan tidak harus selalu kita hati-hati juga musibah bisa datang. Hati-hati naik motornya, pohon tumbang. Ini gampang hadirin. Benar? Oh itu yang mobil mundur, nginjak ke gas, langsung kegencet. Kejadian bisa di mana aja. Ada jago bela diri dan 4 Pak. Berantem berani. Sedang itu ada kucing di kolong mobil. Kelindas si bapaknya ya. Kucingnya selamat, gak bisa menghindar kalau Allah mau berikan musibah. Makanya berlindung ke Allah, betul? Halo, naik pesawat gitu, siapa lagi yang melindungi kita? Turbulence, papi, nggak udah guna, nggak ada gunanya. Nanti manggil suami, papa, ternyata suami sedang berpegang teguh kepada pramugari, kan tidak bahagia. Ini sulit kejadian begini. Allah, benar? Makanya kalau keluar dari rumah bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah hudita wa kufita wa wukita. Dijawab tuh. Orang yang doa itu akan ditunjuki, dicukupi, dilindungi dan dicukupi. Setan bingung gimana kita mau menyesatkan orang yang ditunjuki, dilindungi dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bulat, tidak ada yang menyelamatkan. Tidak ada jago dalam hidup ini, tidak ada jago Pak.
Siapa yang jago? Kalau jago jangan mati dong. Kita berlatih, itu amal soleh saja. Dan yang terlatih juga pada mati, betul? Ada sahabat saya, semoga Allah menyayangi beliau, ahli kuda, jago berkuda, daya tahan berkudanya hebat, paham ilmu kuda. Suatu saat kudanya berantem, kuda Australia dengan kuda Arab besar. Kuda Arab kalah besar, tapi nyalinya yang besar. Kuda Arab tuh katanya kalau berkelahi itu sampai mati, Pak. Ditarik nih tambangnya, yang leher yang Australia ini, TB ini besar, kuda besar. Ditarik, wah kudanya tidak mau, tarik lagi begitu. Terbang tuh yang megang tali ini. Ini slow motion ya enggak? Lagi terbang, disambut oleh kaki kuda gitu. Kesini hadirin, pas di sini. Untung nggak kena matanya, sekitar matanya. Kaki kuda kan ada yang gede sekali, Pak. Pecah ini, bukan air mata, tempat air matanya. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau berbuat sesuatu, benar? Jangan so jago lah. Allahumma antas salam. Betul? Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, diare, susah wibawanya di WC ya. Diare itu karena gajah, karena badak, atau karena bakteri? Coba kecil-kecil, ya kan? Sudah bisa membuat nangkring di WC. Udahlah, makin kenal Allah kita tuh udah nggak bisa sok jago, hadirin. Hafalan Quran banyak. Kalau Allah mau ngambil mah gampang, Pak. Ini saya mohon maaf kepada sahabat saya yang akan saya sebutkan tanpa saya sebut nama ya. Sedang main futsal di sini di Darut Tauhid. Gembira-gembira, tubrukan dengan temannya, jatuh, leng teh. Memori yang hilang, hadirin. Loh, kenapa saya begini? Akan barusan main futsal. Siapa yang main futsal? Aduh, naikin ke ambulan. Kenapa saya di sini? Akan barusan jatuh. Siapa yang jatuh? Aduh. Coba hadirin, kalau memori kita pada lupa yang pendek-pendek. Ketemu istri, siapa kamu? Lah saya kan istrimu, Pak. Emang saya nanya apa? Waduh. Aduh. Bisa dibayangkan kalau kita lupa sama yang diomongin ya. Saya siapa? Lebih rumit lagi. Alhamdulillah filing di otak kita bagus ya. Tidak salah, betul tidak? Coba kalau filingnya salah, ketemu istri orang, neneng, bukan, salah file. Kita tahu kalau ada kucing, pus, ya enggak? Coba ada kucing, liur, itu buat ayam. Alhamdulillah. Ketemu bayi, teng, senang. Coba udah gitu filing ketemu nenek, teng, digaplok hadirin. Ini serius hadirin. Ini nikmat dari Allah nih, filing tepat begini ya kan. Kita punya memori yang ketika kita panggil keluar, presisi. Ini bicara begini kan, luar biasa rumitnya hadirin. Pemanggilan memori, pemilihan kata, udah kepilih kata ini ya untuk bicara begini. Ini kan aduh kerja yang super dahsyat. Pemilihan kata supaya tepat. Dan tidak boleh delay. Mikir, ya
mengerti. Bukan bubar hadirin. Mikir, proses, keluar kata-kata, tersusun pita suara, paru-paru menekan tiap kata-kata, pita suaranya, gerakan tangan, ini rumit ini, ngangkat begini tuh harus sesuai, dan narik ototnya ke sini, diturunkan lagi, belum kedipnya, belum nadanya, dahsyat sekali. Itu tiap saat kita mendapatkan kedahsyatan. Kita jarang mensyukuri semua ini sebagai karunia Allah, benar? Dan nggak inget. Tuh saya lihat ada yang gatel ke sini. Untung ngepas, benar? Coba kalau aduh, atau gimana pas gatel korek karena wajah orang. Ini bisa presisi ke sini rumit hadirin. Serius hadirin. Dan nekennya tuh ngepas, coba, tarik tuh, senyum, enak. Maha suci Allah. Allahumma antas salam. Termasuk kita harus berlindung kepada Allah dari futur. Allah yang menyelamatkan kita dari futur, turunnya iman. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Bisa turun ya hadirin. Kita dengar tadi di radio, ada yang menikah mencari calon suami yang senang di yayasan Islam, senang ibadah, tapi sudah punya anak 2, hilang tuh sholatnya, ya kan? Berapa banyak yang asalnya menghafal Quran, lama-lama tidak hafal Qurannya, lama-lama mengkhianati Quran. Berapa banyak yang rajin ke masjid, lama-lama tidak ke masjid, pindah ke diskotik. Ada muslimah berjilbab, lama-lama dibuka jilbabnya, bahkan keluar dari Islam. Kita memerlukan penyelamat dari semua ini. Allahumma antas salam. Kita diselamatkan dari kerusakan akidah. Selain hanya kerusakan fisik, kerusakan otak, pikiran, akal, juga kerusakan akidah. Kita harus berlindung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma antas salam. Allah lah yang menyelamatkan kita dari futur, dari kerusakan akidah. Silakan hadirin, Ustaz dibacakan. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. An Thawbana qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Thawban, beliau berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau senantiasa meminta ampunan 3 kali. Dan kemudian beliau memanjatkan doa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah zat yang memberi keselamatan, dan darimulah segala keselamatan. Maha besar Engkau, wahai zat pemilik kebesaran dan kemuliaan.